Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sani Janatus Saada, NPM 2003050060. Ingin menyampaikan video terkait pedoman pembinaan dan pengembangan usaha kesehatan sekolah atau madrasah atau yang disingkat dengan UKSM. Di sini saya membuat video untuk memenuhi asesmen akhir semester UKS yang diampu oleh Bapak Rasidi Magister Pendidikan. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang berdasarkan hasil pengamatan dan pemantauan yang dilakukan oleh tim pembina tingkat pusat, ternyata masih cukup banyak sekolah yang belum melaksanakan UKS secara baik dan benar, terutama disebabkan kurangnya pembinaan, buku-buku pedoman pembinaan, dan pengembangan UKS, kesadaran, komitmen, dan kerjasama dari 4 kementerian. Di samping itu pula, masih kurangnya pelatihan untuk pembina dan pelaksanaan UKS guna peningkatan pemahaman dan wawasan. B. Sasaran. Sasaran pedoman pembinaan dan pengembangan UKSM ini adalah tim pembina dan tim pelaksana UKS di sekolah atau madrasah, baik negeri maupun swasta. C. Tujuan. Tujuan ada dua, yaitu satu, sebagai pedoman penyelenggara pembina dan pengembangan UKS bagi tim pembina dan pelaksana dan dalam menyusun program dan kegiatan UKS. 2. Membantu warga sekolah dalam memahami dan melaksanakan trias UKS, guru dan kepala sekolah sebagai tim pelaksana UKS dalam memahami dan menguasai cara melaksanakan 3 program pokok UKS atau trias UKS. 3. Ada pelaksanaan program yang harus dilakukan secara terpadu, terarah, intensif, dan berkesinambungan, yaitu membantu guru dan kepala sekolah dalam mempersiapkan sarana dan prasarana UKS di sekolah, membantu guru dan kepala sekolah sebagai tim pelaksana UKS dalam memahami, memonitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksana UKS, membantu tim pembina pada tingkat kecamatan atau kabupaten dalam melaksanakan pembina dan pengembangan UKS. D. Ruang lingkup. TP-UKS dalam pembina dan pengembangan UKS secara berjenjang. Tim pelaksana UKS dalam mengimplementasikan trias UKS di sekolah. Bab 2 ada penyusunan rencana kegiatan. Penyusunan rencana kegiatan UKS, yaitu 1. Rencana kegiatan UKS tahunan, 2. Rencana kegiatan dan rencana anggaran belanja UKS, 3. Langkah pelaksanaan, 4. Penyusunan rencana kegiatan UKS tahunan, 5. Dalam penyusunan rencana kegiatan UKS perlu memperhatikan yaitu kegiatan yang mengacu pada program UKS, jenis kegiatan, waktu kegiatan, dan juga dana kegiatan. B. Tugas dan tanggung jawab 4 kementerian, yaitu ada Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, dan juga Kementerian Dalam Negeri. Bab 3 ada pelaksanaan trias UKS dan strata. A. Pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan dalam upaya yang diberikan berupa bimbingan dan atau tuntutan kepada peserta didik tentang kesehatan yang meliputi seluruh aspek kesehatan pribadi, yaitu kesehatan fisik, mental, dan juga sosial, agar kepribadiannya dapat tumbuh dan berkembang dengan baik melalui kegiatan kulikuler dan ekstrakurikuler. 1. Ada tujuan pendidikan kesehatan. Tujuan pendidikan kesehatan ialah agar peserta didik memiliki adab, sopan santun, dan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan prinsip, karakter, etika, ketimuran. 2. Memiliki pengetahuan tentang kesehatan, termasuk perilaku hidup bersih dan sehat. 3. Memiliki nilai dan sikap yang positif terhadap prinsip dan pola hidup bersih dan sehat. 4. Memiliki keterampilan dalam melaksanakan hal yang berkaitan dengan pemeliharaan, pertolongan, dan perawatan kesehatan.
5. Memiliki perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS dalam kehidupan sehari-hari. 6. Memiliki pertumbuhan termasuk bertambahnya tinggi badan dan berat badan. 7. Mengerti dan dapat menerapkan prinsip-prinsip pencegahan penyakit dalam kehidupan sehari-hari. 8. Memiliki daya tangkal terhadap pengaruh buruk dari luar atau narkoba, miras, alkohol, dan yang lainnya. 2. Ada pelaksanaan pendidikan kesehatan. Pelaksanaan pendidikan kesehatan diberikan melalui A. Kegiatan kulikuler. Pelaksanaan pendidikan kesehatan dapat dilakukan melalui kegiatan kulikuler, yaitu melalui pelaksanaan pendidikan pada jam pelajaran, sesuai kurikulum yang berlaku untuk setiap jenjang yang dapat diintegrasikan ke semua mata pelajaran, khususnya pendidikan jasmani, kesehatan, dan agama, baik itu di taman kanak-kanak atau Rodotul Atfal, sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah, sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiyah, sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan atau madrasah aliyah, sekolah luar biasa, dan juga boarding school. B. Kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan di luar jam pelajaran biasa, termasuk kegiatan pada waktu libur yang dilakukan di sekolah ataupun di luar sekolah dengan tujuan untuk memperluas pengetahuan dan keterampilan peserta didik serta melengkapi upaya manusia Indonesia seutuhnya. Kegiatan ekstrakurikuler mencakup kegiatan yang bersifat dengan pendidikan kesehatan. Kegiatan ekstrakurikuler yang berkaitan dengan pendidikan kesehatan antara lain yaitu wisata siswa atau kemah persami, ceramah, diskusi, simulasi, bermain peran atau talk show, lomba-lomba, bimbingan hidup sehat, apotek hidup, kebun sekolah, kerja bakti, majalah dinding, pramuka, piket sekolah, radio UKS, area promosi kesehatan, rumah sehat, palang merah remaja, grup atau kelompok keagamaan, buletin atau warga UKS, workshop UKS OSIS. Organisasi Siswa Intrasekolah atau OSIS mempunyai peran yang besar dalam pelaksanaan program UKS yang dilakukan melalui kegiatan ekstrakurikuler pada jenjang SMP atau MTS dan SMA atau SMK atau MA. Dalam pelaksanaan program UKS, OSIS dapat mengamati adanya masalah yang berkaitan dengan kesehatan, melaporkannya kepada guru pembina OSIS secara bersama-sama, melaksanakan penanggulangannya berdasar konsep 7K. 3. Ada pendekatan dan metode. Menggunakan pendekatan individual dan kelompok serta metode belajar kelompok, kerja kelompok, diskusi, belajar perorangan, pemberian tugas, dan lain-lain. B. Pelayanan kesehatan. 1. Pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan adalah upaya peningkatan kesehatan promotif atau pencegahan, kuratif, dan pemulihan atau rehabilitatif yang dilakukan terhadap peserta didik dan lingkungannya. Tujuan pelayanan kesehatan. Tujuan pelayanan kesehatan adalah meningkatkan kemampuan dan keterampilan melakukan tindakan hidup sehat dan dalam rangka membentuk perilaku hidup bersih dan sehat, meningkatnya daya tahan tubuh peserta didik terhadap penyakit dan mencegah terjadinya penyakit, kelainan dan cacat, menghentikan proses penyakit dan pencegahan komplikasi akibat penyakit, kelainan, pengambilan fungsi, dan peningkatan kemampuan peserta didik yang cedera atau cacat agar dapat berfungsi optimal. 3. Tempat pelayanan kesehatan. A. Di sekolah melalui kegiatan ekstrakurikuler berupa penyuluhan dan latihan keterampilan B. Di puskesmas dan instansi kesehatan jenjang berikutnya sesuai kebutuhan. 4. Pelaksanaan pelayanan kesehatan. Pelaksanaan pelayanan kesehatan yaitu ada di pelayanan kesehatan di puskesmas, peserta didik yang perlu dirujuk, pendekatan, dan metode yang diperlukan. C. Pembinaan lingkungan sehat. 1. Lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah adalah bagian dari lingkungan yang menjadi wadah atau tempat belajar mengajar.
Lingkungan sekolah sehat. 2. Lingkungan sekolah sehat. Lingkungan sekolah sehat adalah suatu kondisi lingkungan sekolah yang dapat mendukung tumbuh kembang peserta didik secara optimal, serta membentuk perilaku hidup bersih dan sehat, serta terhindar dari pengaruh negatif. 3. Pembinaan lingkungan sekolah sehat. Yaitu ada identifikasi faktor resiko lingkungan sekolah, perencanaan, dan intervensi. Intervensi ini menyangkut penyuluhan, perbaikan sarana, pengendalian, di mana pada pengendalian ini faktor resiko disesuaikan dengan kondisi yang ada, antara lain pemeliharaan ruang dan bangunan, pencahayaan dan kesilauan, ventilasi. D. Kepadatan ruang kelas. E. Jarak papan tulis. F. Sarana cuci tangan. G. Kebisingan. H. Air bersih. I. Toilet. J. Sampah. K. Sarana pembuangan air limbah. L. Pembawa penyakit. M. Kantin sekolah. N. Halaman. O. Meja dan kursi peserta didik. P. Perilaku. 4. Pelaksanaan pembinaan lingkungan sekolah sehat. Pelaksanaan pembinaan lingkungan sehat ini dilakukan oleh kepala sekolah. Kepala sekolah selaku ketua tim pelaksana UKS di sekolah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembinaan lingkungan sekolah di sekolah masing-masing. B. Guru. Dalam melaksanakan pembinaan lingkungan sekolah sehat, guru mempunyai peranan penting antara lain dengan cara memberikan pengetahuan, bimbingan, serta mengajak para guru melaksanakan UKS. C. Peserta didik. Peserta didik diharapkan ikut berperan secara aktif dalam menjaga, mengawasi kebersihan lingkungan dan juga piket kelas. D. Pegawai sekolah. Pegawai sekolah wajib melaksanakan dan mengawasi serta memelihara lingkungan sekolah sehat, terutama pada penyediaan fasilitas sarana prasarana. E. Komitmen sekolah. Komite sekolah, Komite sekolah diharapkan mampu berperan serta secara aktif dalam melaksanaan pembinaan lingkungan sekolah sehat. F. Masyarakat. Masyarakat di sekitar sekolah diharapkan berperan serta untuk melaksanakan pembinaan dalam memelihara dan menjaga lingkungan sekolah sehat. Bab 4. Bab 4 ada monitoring, evaluasi, dan pelaporan. A. Monitoring. Monitoring adalah suatu kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengawasan, pengontrolan, atau pengendalian terhadap suatu objek kegiatan yang akan, sedang, atau yang sudah dilaksanakan. Tujuan monitoring. Tujuan monitoring, evaluasi, dan pelaporan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan UKS adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana manfaat maupun keberhasilan dari kegiatan yang telah dilaksanakan, serta untuk mengetahui kendala-kendala dan hambatan-hambatan, sekaligus untuk mengetahui penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi baik terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pencapaian dari kegiatan yang dilaksanakan. C. Pelaporan. Pelaporan dalam pelaksanaan UKS adalah suatu kegiatan melaporkan, menyampaikan secara tertulis segala kegiatan yang telah dilakukan, mencakup program pelaksanaan UKS yang dilakukan tim pelaksana UKS. Sasaran pelaporan. Yang menjadi sasaran pelaporan, apa yang perlu dilaporkan ini pada dasarnya adalah sama dengan sasaran pada evaluasi. Namun secara spesifik, sasaran pelaporan ini mencakup hal-hal sebagai berikut, yaitu manajemen atau pengelolaan kegiatan, jenis keberhasilan dan ketidakberhasilan kegiatan, upaya-upaya pengembangan yang dilaksanakan. Tujuan pelaporan. Tujuan pelaporan dalam pelaksanaan UKS adalah untuk mengetahui daya guna, hasil guna, dan tempat guna, serta penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi pada waktu pelaksanaan kegiatan. Bab 5 ada indikator keberhasilan. A. Ada indikator input. Indikator input
indikator proses yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan UKS, yaitu sebagai berikut. 1. Ada SK tim pelaksana UKS sekolah atau madrasah. 2. Rencana kegiatan UKS. 3. Rencana anggaran belanja UKS dengan rencana kerja sekolah dan rencana anggaran belanja sekolah. 4. Peran dan keterlibatan komite sekolah atau orang tua. 5. Peran dan keterlibatan masyarakat dan PKK. 6. Peran dan keterlibatan puskesmas. 7. Peran dan keterlibatan tim pembina UKS kecamatan. B. Indikator output. Indikator proses yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pelaksana UKS sebagai berikut, yaitu SK tim pelaksana UKS sekolah atau madrasah, rencana kegiatan UKS. 3. Rencana anggaran belanja UKS dengan rencana kerja sekolah dan rencana anggaran belanja sekolah. 4. Peran dan keterlibatan komite sekolah atau orang tua. 5. Peran dan keterlibatan masyarakat dan PKK. 6. Peran dan keterlibatan puskesmas. 7. Peran dan keterlibatan tim pembina UKS kecamatan. 8. Ketersediaan sabun di kamar mandi dan di tempat cuci tangan. 9. Ventilasi dan pencahayaan kelas yang memadai. 10. Memiliki kamar mandi atau WC yang cukup jumlahnya. Misalnya laki-laki 1:40 dan perempuan 1:25. 11. Bebas jentik nyamuk. 12. Kepadatan ruang kelas minimal 2. 13. Memiliki lapangan atau aula untuk pendidikan jasmani. 14. Menerapkan kawasan tanpa rokok. 15. Rapat tim pelaksana UKS. 16. Mempunyai papan nama tim pelaksana UKS. C. Indikator dampak. 1. Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat. 2. Meningkatnya derajat kesehatan peserta didik. 3. Meningkatnya pengetahuan sikap dan perilaku peserta didik tentang hidup sehat. 4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dan PKK dalam pelaksanaan UKS. Terwujudnya UKS. Saran saya terhadap sekolah untuk meningkatkan peran usaha kesehatan sekolah yaitu pertama, dengan meningkatkan pembaharuan dalam pola pikir pemberdayaan sumber daya bagi masyarakat di lingkungan sekolah. Yang kedua, secara optimal kepada anak SD. Dan yang ketiga, melalui penerapan penekanan UKS dengan upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif di lingkungan sekolah. Sekian penjelasan video mengenai pedoman pembinaan dan pengembangan UKS. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.